Tahun 1965, sebuah negara muda yang baru berusia 2 dekade setelah proklamasi kemerdekaan. Di atas kertas, Indonesia adalah republik yang merdeka, berdaulat, dan penuh harapan. Namun, di balik bendera merah putih yang berkibar gagah, tersimpan gejolak yang berbahaya, konflik ideologi, persaingan politik, dan krisis ekonomi. Jejak waktu membawa kita mundur ke awal dekade 1960-an. Presiden Soekarno, sang proklamator, memimpin dengan gagah berani. Ia mengusung konsep demokrasi terpimpin, sebuah sistem yang menempatkan dirinya sebagai pusat kendali. Dengan retorika penuh semangat, Soekarno mengobarkan slogan-slogan Nasakom, nasionalis, agama, komunis, 3 kekuatan yang diharapkan bersatu menjaga revolusi. Namun, persatuan itu rapuh. Di balik kata-kata manis, ada ketegangan yang terus membara. Dunia pada saat itu terbagi 2. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme liberalisme. Blok Timur dipimpin Uni Soviet dan Tiongkok dengan ideologi komunisme. Indonesia berada di tengah pusaran besar itu. Bung Karno dengan cerdik memainkan posisi. Ia menggandeng Tiongkok dan Uni Soviet untuk dukungan militer. Sementara hubungan dengan Amerika semakin renggang. Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, dengan jutaan anggota dan simpatisan. Mereka mendukung Bung Karno secara penuh. Sebaliknya, Angkatan Darat, terutama para jenderal, memandang PKI dengan curiga. Mereka takut jika PKI terlalu kuat, Indonesia akan jatuh ke tangan komunisme. Ketegangan ini makin lama makin terasa. Selain politik, keadaan ekonomi Indonesia memburuk. Inflasi melambung hingga 600% per tahun. Harga beras naik, uang kehilangan nilai, rakyat menderita. Sementara itu, PKI justru semakin agresif. Mereka aktif mengorganisir massa, buruh, tani, dan pemuda. Demonstrasi dan aksi sepihak sering terjadi, terutama di desa-desa di Jawa. Di satu sisi, PKI mengklaim membela rakyat kecil. Namun di sisi lain, banyak yang menilai aksi mereka menimbulkan ketegangan sosial, terutama dengan kelompok agama dan militer. Indonesia pada pertengahan 1960-an ibarat bara api. Dari luar terlihat tenang, tetapi di dalamnya menyimpan panas yang siap meledak kapan saja. Isu paling panas menjelang September 1965 adalah tentang Dewan Jenderal. PKI menuduh ada kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang merencanakan kudeta untuk menggulingkan Soekarno. Isu ini ditiupkan melalui media, pidato, dan propaganda. Bagi banyak rakyat, kabar itu menimbulkan kecurigaan. Apakah benar para jenderal ingin menjatuhkan Bung Karno? Ataukah ini hanyalah siasat PKI untuk memperlemah Angkatan Darat? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun satu hal jelas, hubungan PKI dan TNI AD semakin tegang. Soekarno masih berdiri di atas semua kubu. Ia mencoba menjaga keseimbangan antara PKI dan militer. Namun kondisi kesehatannya menurun. Bung Karno sering jatuh sakit, bahkan pernah dikabarkan pingsan. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan menggantikan Bung Karno jika beliau wafat? PKI jelas menginginkan posisi dominan. Mereka merasa sebagai pendukung setia presiden. Sebaliknya, Angkatan Darat menganggap hanya mereka yang bisa menjaga negara dari ancaman komunisme. 2 kekuatan besar menatap satu sama lain, penuh kecurigaan, menunggu siapa yang lebih dulu menyerang. Akhir September 1965, Jakarta mulai memasuki musim hujan. Hujan rintik sering turun di malam hari, menambah suasana muram. Di balik tirai rumah-rumah sederhana, rakyat biasa hanya ingin hidup tenang. Mereka tak tahu bahwa para elit politik sedang memainkan permainan berbahaya. Namun di markas-markas militer, di gedung-gedung rapat PKI, dan di ruang kerja para jenderal, rencana besar sedang disusun. Rencana yang dalam beberapa jam akan mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Malam 30 September bukanlah sekadar malam biasa. Itu adalah puncak dari pertarungan ideologi, politik, dan kekuasaan yang sudah lama mendidih. Bayangan gelap bergerak di tengah malam, dan ketika fajar menyingsing, Indonesia
sudah bukan lagi negara yang sama. Setiap peristiwa besar dalam sejarah tidak pernah lahir dalam sekejap. Ia selalu diawali oleh benih-benih kecil yang perlahan tumbuh menjadi api besar. Demikian pula tragedi 30 September 1965. Untuk memahami malam berdarah itu, kita harus menelusuri jejak waktu jauh ke belakang, ke akar konflik yang menyuburkannya. Partai Komunis Indonesia atau PKI bukanlah partai kemarin sore. Akar mereka bisa ditelusuri sejak awal abad ke-20 ketika gagasan sosialisme dan komunisme mulai masuk ke Hindia Belanda tahun 1920 di Semarang. Sebuah organisasi kecil bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) didirikan oleh aktivis Belanda seperti Henk Sneevliet. Dari sinilah bibit komunisme mulai tumbuh. Tak lama kemudian, ISDV berubah nama menjadi PKI. Pada 1926 sampai 1927, PKI melancarkan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Namun pemberontakan itu gagal. Ribuan orang ditangkap, banyak yang dibuang ke Digul, dan PKI praktis lumpuh. Walau ditindas, ideologi komunis tidak pernah benar-benar padam di Indonesia. Ia bertahan diam-diam, menunggu kesempatan untuk kembali. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, PKI kembali muncul ke permukaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI mencoba menguasai situasi dengan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Namun, pemberontakan itu berhasil dipadamkan oleh TNI di bawah Jenderal Sudirman. Musso tewas, ribuan kader PKI ditangkap atau dibunuh. Banyak orang mengira PKI telah mati, namun kenyataannya mereka bangkit lagi. Pada awal 1950-an, PKI dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit bersama Njoto dan MH Lukman. Trio ini membawa PKI ke arah baru, lebih terorganisir, lebih disiplin, dan lebih pandai bermain politik. Era 1950-an adalah masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik bebas bersaing dalam pemilu. PKI ikut serta dalam pemilu 1955, pemilu pertama dan paling demokratis di Indonesia. Hasilnya mengejutkan. PKI meraih sekitar 16% suara nasional, menjadikannya partai keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Artinya, jutaan rakyat memberi kepercayaan pada PKI. PKI tidak hanya eksis, tapi juga semakin kuat. Namun, sistem multipartai membuat politik Indonesia kacau. Kabinet sering jatuh, pemerintahan tidak stabil. Presiden Soekarno akhirnya mengambil alih kendali dengan konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Bagi PKI, ini adalah kesempatan emas. Mereka menjadi partai yang paling loyal mendukung Bung Karno. Aidit dengan cerdik menempatkan PKI sebagai anak ideologis sang presiden. Sementara itu, partai-partai lain seperti Masyumi dan PSI justru dibubarkan karena dianggap menentang garis politik Bung Karno. Hasilnya, ruang politik semakin menyempit dan PKI melesat menjadi kekuatan besar. Pada awal 1960-an, PKI mengklaim memiliki 3,5 juta anggota. Jika ditambah organisasi sayap seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, Barisan Tani Indonesia, SOPSI, Serikat Buruh, jumlah simpatisannya bisa mencapai 20 juta orang. Mereka menguasai desa-desa, pabrik-pabrik, hingga universitas. Aksi massa mereka terorganisir, disiplin, dan militan. PKI bukan sekadar partai, melainkan sebuah gerakan raksasa yang merasuk hingga ke akar rumput. Namun, kekuatan besar PKI menimbulkan ketegangan. Pihak yang paling curiga terhadap mereka adalah Angkatan Darat. Militer punya alasan kuat. Mereka tidak pernah lupa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Mereka tidak suka melihat PKI terus menekan tuan tanah dan kiai lewat aksi sepihak land reform. Mereka khawatir PKI sedang menyiapkan kudeta dengan dukungan Tiongkok. Sementara itu, PKI justru menyerang balik. Mereka menuduh AD sebagai sarang kaum reaksioner yang ingin menggulingkan Bung Karno. Presiden Soekarno menyadari konflik ini. Untuk meredamnya, ia mencetuskan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, 3 kekuatan yang harus bersatu. Bung Karno berusaha menyeimbangkan kekuatan. Ia memberi ruang besar pada PKI, sekaligus tetap menjaga hubungan dengan militer. Namun kenyataannya, keseimbangan itu rapuh. PKI merasa dilindungi Bung Karno, sehingga makin berani. Militer merasa ditekan, sehingga makin curiga. Tahun 1965, suhu politik makin panas. PKI menyebarkan isu bahwa ada Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi AD
yang merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Isu ini terus digoreng melalui media PKI dan pidato Aidit. Bagi rakyat kecil, isu ini menimbulkan kebingungan. Bagi militer, tuduhan ini adalah penghinaan. Inilah salah satu pemicu utama tragedi G30S, sebuah tuduhan yang menyalakan api besar antara PKI dan Angkatan Darat. Selain politik praktis, konflik juga berakar pada ideologi. PKI percaya pada komunisme, perjuangan kelas, revolusi, kekuasaan rakyat. Militer dan kelompok Islam menolak komunisme karena dianggap anti agama dan bertentangan dengan Pancasila. Persaingan ini nyata di lapangan. Di desa-desa Jawa, BTI bentrok dengan santri dan petani tradisional. Di kota-kota, Sobsi bentrok dengan serikat buruh non-komunis. Semakin hari, konflik semakin berdarah. Menjelang ledakan akhir 1965, situasi Indonesia ibarat bara yang menunggu percikan api. Ekonomi memburuk. Soekarno sakit-sakitan. Militer dan PKI saling curiga. Rakyat resah, terombang-ambing propaganda. Semua benih konflik itu akhirnya bermuara pada malam kelam 30 September 1965. Tragedi tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu lahir dari benih-benih kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Dan pada tahun 1965, benih-benih konflik itu telah tumbuh menjadi pohon besar, siap meruntuhkan sebuah bangsa. Malam penculikan 30 September 1965. Langit Jakarta mendung, hujan rintik turun di beberapa sudut kota. Bagi rakyat biasa, malam itu hanyalah malam biasa. Mereka tidur, beristirahat setelah seharian bekerja. Namun, di jalanan gelap, truk-truk bergerak perlahan. Pasukan bersenjata berseragam loreng dan sebagian berpakaian preman menembus malam. Mereka membawa perintah rahasia. Target mereka, para jenderal Angkatan Darat. Pasukan itu menamakan diri mereka Gerakan 30 September, G30S. Dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, seorang perwira batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Mereka mengklaim sedang menyelamatkan revolusi dari ancaman Dewan Jenderal. Namun, cara mereka justru menciptakan teror. Ada beberapa nama jenderal yang menjadi target utama. Jenderal A. Nasution, Lejen Ahmad Yani, Lejen Suprapto, Lejen S. Parman, Maijen D.E. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswomiharjo. Malam itu, rumah-rumah mereka dikepung dalam waktu hampir bersamaan. Di Jalan Latuar Hari, rumah Jenderal Ahmad Yani, sekitar pukul 3 pagi, pasukan bersenjata tiba. Mereka mengetuk pintu dengan keras. "Pak Yani, dipanggil Presiden!" teriak mereka. Jenderal Yani yang baru terbangun awalnya menolak. Ia curiga, namun pasukan mendesak. Dalam ketegangan, Yani berusaha melawan. Tiba-tiba terdengar rentetan tembakan. Peluru menembus tubuhnya. Sang Panglima Angkatan Darat jatuh bersimbah darah di rumahnya sendiri. Jenazahnya segera diangkut ke truk, dibawa ke tempat yang tak pernah ia bayangkan, Lubang Buaya. Di Jalan Teuku Umar, rumah Jenderal A. H. Nasution dikepung. Sekitar pukul 1 pagi dini hari, pasukan bersenjata memasuki halaman. Tembakan dilepaskan. Nasution berusaha kabur lewat pintu belakang, melompati pagar ke rumah tetangga. Ia berhasil lolos. Namun malapetaka menimpa keluarganya. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, yang masih kecil, tertembak peluru dan kemudian meninggal. Ajudannya, Letnan Pierre Tendean, ditangkap karena dikira Nasution. Pierre Tendean kemudian digiring ke Lubang Buaya tanpa pernah kembali. Seorang ayah lolos, tapi kehilangan putri tercinta dan ajudan setianya. Di Jalan Cendana, Jenderal Siswondo Parman, salah satu target utama. Ketika pasukan tiba, Parman menolak ikut. Ia tahu ada yang tidak beres. Namun pasukan menyeretnya dengan paksa, menodongkan senjata ke keluarga. Ia akhirnya dibawa dengan truk menuju Lubang Buaya.
di Jalan Sumenep. Letjen Suprapto juga menjadi target. Ketika pasukan datang, ia sedang beristirahat. Tanpa banyak perlawanan, ia digiring keluar rumah. Keluarga hanya bisa menangis saat sang jenderal diangkut dalam kegelapan malam. Di Jalan Sultan Agung, ketika pasukan G-30S datang, Panjaitan keluar rumah dengan gagah. Ia menolak menyerah tanpa kehormatan. Namun pasukan tak peduli. Di depan rumahnya, ia ditembak mati. Jenazahnya segera dibawa ke truk. Rumah Maijen Sutoyo Siswo Miharjo di Jalan Sumenep. Maijen Sutoyo, pejabat di Kejaksaan Agung, juga menjadi target. Ia disergap, diseret keluar, lalu dibawa ke lubang buaya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Selain para jenderal-jenderal di Jakarta, di Yogyakarta pasukan G-30S juga bergerak. Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto ditangkap. Keduanya kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur di Kentungan, Sleman. Semua korban yang ditangkap dikumpulkan di sebuah lokasi terpencil, Lubang Buaya di pinggiran Jakarta. Lubang Buaya hanyalah sebuah desa kecil dengan tanah kosong, gubuk bambu, dan sebuah sumur tua sedalam 12 meter. Namun malam itu, tempat itu berubah menjadi saksi bisu tragedi paling kelam. Para jenderal disiksa, dipukul, ditendang, bahkan sebagian ditikam dengan bayonet. Mereka dipaksa menandatangani pernyataan, namun tetap menolak. Akhirnya, satu persatu ditembak mati. Jenazah mereka dilemparkan ke dalam sumur tua. Tanah dan sampah menutupi tubuh mereka, seolah menutup jejak kejahatan itu. Ketika fajar menyingsing tanggal 1 Oktober 1965, rakyat Jakarta mulai mendengar kabar aneh. Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan pengumuman. Gerakan 30 September telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari Dewan Jenderal. Namun rakyat bingung, siapa yang sebenarnya berkuasa? Apa yang terjadi pada para jenderal? Jejak waktu merekam detik-detik kebingungan nasional. Dalam satu malam, kekuatan militer terpecah, rakyat terkejut, dan masa depan bangsa berubah arah. September 1965 bukan hanya malam penculikan. Itu adalah malam pengkhianatan, malam teror, dan malam darah. Di tengah pekatnya kegelapan, 7 jenderal Angkatan Darat direnggut dari keluarga mereka. Sebagian ditembak di rumah, sebagian diseret ke sumur lubang buaya. Dan dari lubang tanah itu, sebuah tragedi nasional lahir. Setiap bangsa memiliki tempat yang menjadi saksi bisu sejarah kelamnya. Bagi Indonesia, tempat itu bernama Lubang Buaya. Sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, yang pada awalnya hanyalah tanah kosong, sawah, dan semak belukar. Namun pada malam 30 September 1965, tanah itu disulap menjadi panggung tragedi. Disinilah para jenderal Angkatan Darat, pahlawan revolusi bangsa, menghembuskan napas terakhirnya. Disinilah sebuah sumur tua menjadi liang lahat sementara bagi mereka. Lubang Buaya terletak di Jakarta Timur, dekat Halim Perdana Kusuma. Sebelum tragedi, desa ini hanyalah kampung biasa, rumah-rumah bambu sederhana, jalan tanah becek saat hujan, dan sawah membentang di sekitarnya. Namun, Lubang Buaya memiliki fungsi khusus. Di sana terdapat sebuah markas latihan sukarelawan yang disebut-sebut sebagai basis massa PKI. Para pemuda dilatih militer dengan dalih akan dikirim ke Kalimantan untuk menghadapi Malaysia dalam konfrontasi. Sumur tua di desa itu sedalam sekitar 12 meter. Sebelumnya hanya dipakai untuk kebutuhan warga. Tak ada yang tahu sumur itu akan menjadi kuburan massal. Malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober, truk-truk datang ke Lubang Buaya. Isinya para jenderal yang baru saja ditangkap. Mereka digiring ke sebuah gubuk bambu, diikat, dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Di sana sudah menunggu beberapa tokoh gerakan 30 September.
Di antara mereka ada perwira-perwira muda dan sejumlah milisi. Ada pula sosok perempuan dari organisasi sayap kiri yang disebut-sebut hadir memberi dukungan moral. Para jenderal lelah, babak belur, sebagian berdarah, duduk di tanah yang dingin, menunggu nasib mereka. Para pemimpin G30S menuduh jenderal-jenderal ini sebagai anggota Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Soekarno. Mereka ditanyai, didesak, bahkan dipaksa menandatangani pengakuan. Namun para jenderal menolak. Mereka tetap tegak dalam sikapnya. Akibatnya, penyiksaan pun dimulai. Pukulan, tendangan, hantaman popor senjata mendarat di tubuh para tahanan. Ada yang ditikam bayonet, ada yang dipukul hingga pingsan. Suara jeritan terdengar memecah malam. Namun di luar, desa tetap sunyi. Penyiksaan itu bukan sekadar kekerasan fisik, tetapi juga penghinaan terhadap martabat para perwira tinggi negara. Setelah interogasi gagal, keputusan diambil. Mereka harus dilenyapkan. Satu persatu para jenderal dibawa keluar gubuk. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, mereka dieksekusi. Letjen Ahmad Yani, sang Panglima AD, ditembak dan tubuhnya dilempar ke sumur. Letjen S. Parman, ditikam bayonet, dipukul lalu dilempar ke dalam sumur. Letjen Suprapto, dipukul keras di kepala, jatuh pingsan, lalu dilempar hidup-hidup. Maijen DI Panjaitan, ditembak di rumahnya, lalu jenazahnya dibawa dan dimasukkan ke sumur. Maijen Sutoyo Siswami Harjo, disiksa hingga lemas, lalu dilempar ke sumur. Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono, di Yogyakarta, keduanya dibunuh dan dimasukkan ke sumur di Kentungan. Letnan Pierre Tendean, ajudan Nasution yang Malang, ikut dieksekusi meski bukan target utama. Di dasar sumur, tubuh-tubuh mereka saling menimpa. Suara rintihan terakhir bercampur dengan bau tanah basah dan darah. Sumur itu berdiameter hanya sekitar 1,5 meter, gelap, pengap, dan penuh lumpur. Setelah semua korban dilemparkan ke dalamnya, sumur ditutup dengan tanah, sampah, bahkan dedaunan, seolah tak pernah ada tragedi di sana. Namun tanah tidak bisa selamanya menyembunyikan kebenaran. Bau busuk akhirnya menyebar. Dan kelak pada 3 Oktober, sumur itu akan digali kembali, menyingkap bukti mengerikan dari pembantaian. Lubang Buaya bukan sekadar lokasi fisik, ia menjadi simbol tragedi nasional. Bagi sebagian orang, Lubang Buaya melambangkan kekejaman. Bagi yang lain, ia menjadi pengingat akan rapuhnya bangsa ketika terpecah oleh ideologi. Sumur tua itu mengajarkan bahwa kekuasaan bisa membutakan, propaganda bisa menyesatkan, dan kebencian bisa berubah menjadi darah. Trauma yang mengakar bagi keluarga para jenderal, malam di Lubang Buaya adalah luka yang tak pernah sembuh. Istri, anak, dan kerabat mereka kehilangan orang tercinta dengan cara yang paling kejam. Bagi bangsa Indonesia, peristiwa itu meninggalkan trauma kolektif. Nama Lubang Buaya kemudian diajarkan di sekolah-sekolah, diputar dalam film dokumenter, dan menjadi bagian dari ingatan sejarah nasional. Namun, seiring waktu, muncul pula perdebatan. Siapa sebenarnya dalang peristiwa ini? Apakah benar PKI merencanakan semuanya atau ada kekuatan lain yang ikut bermain di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menghantui perjalanan sejarah Indonesia. Lubang Buaya bukan sekadar sebuah titik di peta. Ia adalah sumur maut yang menelan para pahlawan revolusi. Ia adalah monumen kelam tentang betapa cepatnya manusia bisa berubah menjadi kejam ketika diliputi dendam dan ambisi. Sejarah tidak hanya ditulis dengan darah dan senjata, tetapi juga dengan kata-kata. Setelah para jenderal dibunuh di Lubang Buaya, senjata berikutnya yang digunakan adalah propaganda. Dan senjata itu ditembakkan melalui udara dari balik corong radio. Radio RRI, pagi 1 Oktober 1965. Jakarta masih sibuk dengan aktivitas seperti biasa. Orang-orang pergi ke pasar, anak-anak berangkat ke sekolah, dan pekerja menuju kantor. Namun, udara pagi itu tiba-tiba pecah oleh suara siaran dari RRI Pusat. Sebuah pengumuman mengejutkan bangsa Indonesia. Telah dibentuk sebuah Dewan Revolusi Indonesia, dipimpin oleh Letkol Untung dari Resimen Cakrabirawa. Siaran itu mengabarkan bahwa Gerakan 30 September telah mengambil alih kekuasaan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari apa yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal. Para jenderal diklaim telah berkhianat, hendak menggulingkan presiden. Bagi rakyat yang mendengar, berita itu seperti petir di siang bolong. Bingung, panik, dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Radio sebagai senjata propaganda media paling kuat pada masa itu. Belum ada televisi yang merata, belum ada internet. Bahkan surat kabar pun baru terbit keesokan harinya.
Maka, siapa yang menguasai radio? Dia menguasai narasi. Gerakan 30 September sangat paham akan hal ini. Mereka menyiapkan daftar siaran, menyebut nama tokoh-tokoh yang bergabung dalam Dewan Revolusi. Bahkan ada nama besar seperti Subandrio dan Aidit. Namun propaganda ini tidak berjalan mulus. Banyak rakyat yang justru curiga, mengapa tokoh-tokoh nasional disebut bergabung tanpa pernah muncul di depan umum? Mengapa Presiden Soekarno tidak berbicara langsung melalui radio? Di sisi lain, markas Kostrad di bawah pimpinan Maijen Soeharto mulai bergerak. Begitu mendengar siaran radio itu, Soeharto segera menyimpulkan, ini adalah gerakan kudeta. Soeharto memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali RRI. Siang hari 1 Oktober, pasukan Kostrad berhasil menguasai gedung RRI di Jalan Merdeka Barat. Tak lama kemudian, siaran baru pun terdengar. Gerakan 30 September adalah gerakan kontra-revolusi. Panglima Besar Jenderal Soekarno tetap Presiden Republik Indonesia yang sah. Angkatan Darat akan mengambil tindakan untuk mengamankan situasi. Dalam hitungan jam, narasi berbalik arah. Radio yang sebelumnya menjadi corong G30S, kini menjadi senjata balik untuk melawan mereka. Hari-hari setelah itu menjadi perang informasi. G30S berusaha mempertahankan narasi bahwa mereka melindungi Presiden dari Dewan Jenderal. Angkatan Darat dipimpin Soeharto menegaskan bahwa G30S adalah pemberontakan yang dipimpin oleh PKI. Rakyat kebingungan. Ada yang percaya pada versi pertama, ada yang mengikuti versi kedua. Namun, semakin hari, semakin jelas bahwa Angkatan Darat yang memegang kendali lapangan. Presiden Soekarno saat itu berada di Halim Perdana Kusuma, dekat dengan basis G30S. Ia dijemput oleh Letkol Untung dan kemudian bertemu dengan para tokoh, termasuk Aidit. Soekarno mendengar langsung klaim bahwa G30S bergerak untuk melindungi dirinya. Namun, ia juga menerima laporan dari Soeharto bahwa ini adalah pemberontakan. Jejak waktu menyorot dilema seorang pemimpin besar. Di satu sisi, ia harus melindungi loyalisnya. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kekuatan militer yang semakin jelas dikuasai Soeharto. Setelah menguasai radio, Angkatan Darat melancarkan kampanye besar-besaran. Mereka menyiarkan berita-berita yang menggambarkan kebiadaban G30S. Ketika mayat para jenderal ditemukan di lubang buaya pada 3 Oktober, berita itu disebarluaskan dengan detail mengerikan. Radio menjadi alat untuk membangkitkan kemarahan rakyat. PKI disebut sebagai dalang, PKI digambarkan kejam, dan PKI dituduh hendak menghancurkan bangsa. Hasilnya luar biasa, gelombang kebencian terhadap PKI meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ini menjadi awal dari tragedi kemanusiaan berikutnya. Dalam 3 hari pertama Oktober 1965, narasi sejarah diputarbalikkan dari G30S yang mengaku melindungi Soekarno menjadi G30S yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Dari upaya mempertahankan revolusi menjadi stempel kudeta berdarah, dan semua itu dikunci melalui gelombang udara radio. Sejarah bukan hanya ditentukan oleh senjata di medan perang, tapi juga oleh kata-kata yang disiarkan melalui radio. Gerakan 30 September mungkin menguasai senjata sesaat, namun Angkatan Darat menguasai narasi lebih lama. Dan dalam perang sejarah, narasi seringkali lebih menentukan daripada peluru. Sejarah seringkali ditentukan bukan hanya oleh pertempuran di medan perang, tapi juga oleh pertemuan-pertemuan rahasia, keputusan di ruang istana, dan pertarungan senyap antara dua tokoh besar. Oktober 1965 adalah bulan ketika Indonesia menyaksikan tarik-menarik kekuasaan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto. Dua nama, dua jalan, dua visi yang kelak menentukan arah bangsa. Setelah tragedi 1 Oktober, Soekarno segera bergerak ke Halim Perdana Kusuma. Ia berada di tengah situasi yang membingungkan. Di satu sisi, ia mendapat laporan dari Letkol Untung bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dari Dewan Jenderal. Di sisi lain, ia menerima informasi dari Soeharto bahwa ini adalah pemberontakan yang harus ditumpas. Seorang pemimpin besar yang selalu berdiri di atas semua golongan, tiba-tiba harus memilih atau justru menghindari pilihan. Pada 2 Oktober, Soekarno kembali ke Istana Bogor. Ia memanggil para pejabat tinggi negara, Subandrio, Chairul Saleh, Leimena, serta beberapa menteri. Soekarno menegaskan, negara tetap aman. Saya Presiden Republik Indonesia yang sah. Jangan ada yang membuat suasana lebih panas. Namun, di luar istana, situasi semakin tidak terkendali. Angkatan Darat sudah bergerak, rakyat mulai marah, dan kabar kebiadaban lubang buaya tersebar luas.
Sementara itu, Soeharto di markas Kostrad tidak tinggal diam. Dengan ketenangan khasnya, ia menyusun langkah demi langkah, menguasai RRI dan telekomunikasi, mengamankan Jakarta dengan pasukan Kostrad, mengisolasi Halim Perdana Kusuma, sehingga G30S kehilangan basis. Soeharto sadar, waktu adalah senjata. Semakin lama ia menguasai situasi, semakin kuat legitimasi yang ia dapatkan. Sejak awal pemerintahannya, Soekarno selalu menekankan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sebagai pilar persatuan bangsa. Baginya, PKI bukan musuh, melainkan salah satu unsur kekuatan rakyat. Karena itu, ia enggan menuding PKI sebagai dalang G30S. Ia memilih istilah Gestapu atau Gerakan 30 September tanpa menyebut PKI secara langsung. Namun, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil jalannya sendiri, menempelkan label PKI ke dalam narasi G30S. Dan inilah awal dari jurang perbedaan yang semakin lebar antara Soekarno dan Soeharto. Pada 3 Oktober, jenazah para jenderal korban G30S ditemukan di Lubang Buaya. Mayat-mayat itu dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, kemudian dimakamkan dengan upacara militer besar-besaran. Soeharto hadir, rakyat berkabung, dan Angkatan Darat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat narasi kebiadaban PKI. Air mata rakyat berubah menjadi amarah, dan amarah itu diarahkan pada PKI. Soekarno berusaha menenangkan situasi. Ia menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat. Namun Soeharto menolak secara halus. Dengan dukungan pasukan, Soeharto tetap menjalankan fungsi Panglima. Ia tidak frontal menentang Soekarno, tetapi secara de facto kekuasaan militer sudah berada di tangannya. Inilah gaya khas Soeharto, tidak langsung mengambil kursi, tapi perlahan membuat lawannya kehilangan pijakan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 11 Maret 1966, titik balik sejarah terjadi. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret Super Semar yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan surat itu, Soeharto mendapatkan legitimasi penuh untuk membubarkan PKI, menangkap orang-orang yang dianggap terlibat, mengendalikan jalannya pemerintahan sehari-hari. Dan sejak saat itu, keseimbangan kekuasaan berubah total. Soekarno masih berusaha mempertahankan posisinya sebagai presiden. Ia tetap berpidato, tetap berbicara tentang revolusi, tetap menyerukan persatuan. Namun perlahan, satu demi satu kekuasaannya terlepas. PKI dibubarkan. Organisasi-organisasi massa kiri dihancurkan. Para loyalisnya ditangkap. Soeharto tidak pernah menjatuhkan Soekarno secara frontal, tapi membiarkannya kehilangan pengaruh, hingga hanya tersisa simbol tanpa kekuatan. Dua nama besar, Soekarno, sang proklamator, yang membangun bangsa dengan karisma dan pidatonya, perlahan kehilangan kendali di akhir kekuasaannya. Soeharto, sang jenderal sunyi, yang bergerak tanpa banyak kata, justru berhasil mengambil alih kekuasaan dengan langkah-langkah halus, tapi pasti. Pertarungan antara keduanya bukanlah duel terbuka, melainkan permainan catur sejarah, di mana setiap langkah menentukan arah bangsa. Oktober 1965 bukan hanya tentang darah di Lubang Buaya. Ia juga tentang politik di istana, langkah-langkah militer di Kostrad, dan duel senyap dua tokoh besar. Soekarno mencoba bertahan dengan karisma. Soeharto membangun kekuasaan dengan strategi. Dan pada akhirnya, sejarah memilih bahwa kekuasaan berpindah tangan. Sejarah bangsa tidak hanya diwarnai pidato di istana atau strategi di markas militer, tetapi juga jerit tangis rakyat di desa-desa, di sungai yang memerah, dan di jalan-jalan kota yang dipenuhi ketakutan. 1965 bukan hanya cerita tentang kudeta yang gagal, tetapi juga tentang pembalasan besar-besaran yang mengubah wajah Indonesia untuk selamanya. Setelah 1 Oktober 1965, kabar tentang kebiadaban di Lubang Buaya cepat menyebar ke seluruh negeri. Koran-koran, radio, dan pamflet-pamflet yang dikuasai Angkatan Darat menyiarkan cerita-cerita. Para jenderal disiksa dengan kejam. PKI disebut sebagai dalang tunggal. Lubang Buaya dijadikan simbol pengkhianatan. Dari kota hingga desa, rakyat menggidi dalam amarah. Amarah yang kemudian berubah menjadi gelombang kekerasan. Angkatan Darat sangat memahami arti penting informasi. Film dokumenter, berita radio, hingga selebaran dibuat untuk menggambarkan PKI sebagai musuh bangsa. Majalah dan surat kabar menulis dengan bahasa penuh emosi. PKI telah menghina bangsa, PKI haus darah, PKI harus dimusnahkan. Media menjadi senjata, dan dengan senjata itu, kebencian menjadi legitimasi.
Massa yang marah mulai bergerak. Kantor-kantor PKI dirusak. Rumah para anggota diserbu. Mereka yang dicurigai sebagai simpatisan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Gerakan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Di banyak tempat, kekerasan dilakukan oleh organisasi-organisasi massa anti-komunis dengan dukungan atau pembiaran dari aparat militer. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pembantaian berlangsung paling brutal. Ribuan orang dieksekusi tanpa pengadilan. Mayat-mayat mereka dibuang ke Sungai Bengawan Solo, Berantas, atau kali-kali kecil di desa. Rakyat desa bercerita, air sungai berbau anyir, penuh, tubuh yang hanyut. Di Bali, kekerasan berlangsung lebih mengerikan lagi. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang tewas. Bali, yang sebelumnya tenang, mendadak menjadi ladang pembantaian. Bukan hanya politik yang dimainkan, tetapi nyawa manusia yang hilang tanpa hitungan. Tahun 1965 sampai 1966, Indonesia hidup dalam ketakutan. Siapapun bisa dituduh PKI, tetangga bisa melaporkan tetangganya. Orang bisa ditangkap hanya karena membaca buku kiri atau pernah menghadiri rapat organisasi. Malam-malam dipenuhi bisik-bisik, jalan-jalan dipenuhi razia, dan kam-kam tahanan mulai penuh dengan orang-orang yang dituduh komunis. Kekerasan tidak hanya spontan, tapi juga terorganisir. Organisasi pemuda dan agama seperti Ansor, Banser, dan kelompok nasionalis bergerak bersama. Militer seringkali memberi senjata atau setidaknya membiarkan kekerasan terjadi. Di satu sisi, mereka merasa sedang menyelamatkan bangsa. Di sisi lain, inilah momen ketika politik berubah menjadi perang sipil. Di tengah gelombang kekerasan ini, Presiden Soekarno masih berusaha mempertahankan ide Nasakom. Ia berpidato, "Jangan kita main tuduh, jangan kita main bunuh. Negara ini masih negara hukum." Tetapi suaranya tidak lagi bergema. Arus massa terlalu kuat. Militer di bawah Soeharto semakin dominan. Bung Karno menjadi presiden yang masih berkuasa secara formal, tetapi tidak lagi bisa mengendalikan realitas di lapangan. Sejarah mencatat dengan samar berapa sebenarnya korban tragedi 1965 sampai 1966. Ada yang menyebut 500.000 jiwa, ada pula yang menulis 1 juta lebih. Laporan internasional menempatkan Indonesia dalam salah satu tragedi politik terbesar abad ke-20. Namun, hingga kini, angka pasti tetap misteri. Yang jelas, jutaan keluarga hancur, dan trauma itu masih membekas hingga hari ini. Sungai-sungai menjadi kuburan massal. Desa-desa kehilangan ratusan warganya. Anak-anak tumbuh tanpa ayah, istri tanpa suami, dan generasi berikutnya menanggung stigma. Tragedi ini adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Gelombang anti-PKI memberikan legitimasi besar kepada Angkatan Darat. Soeharto berdiri sebagai tokoh yang dianggap menyelamatkan bangsa dari bahaya komunis. PKI dibubarkan secara resmi pada Maret 1966. Organisasi-organisasi sayapnya ikut dihancurkan. Soeharto mendapat dukungan luas untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Dengan darah yang tertumpah di desa-desa, Orde Baru menemukan pijakan pertamanya. Tragedi 1965 sampai 1966 adalah bab gelap dalam sejarah Indonesia. Sebuah masa ketika politik berubah menjadi pembantaian dan bangsa sendiri saling menghabisi. Dari tragedi itu lahirlah sebuah rezim baru, Orde Baru. Tapi harga yang dibayar adalah nyawa ratusan ribu rakyat kecil yang tidak pernah mendapat suara dalam sejarah.